Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Mubin. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Ekonomi Syariah Islam. Alamat saya dari Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya berada di sini untuk menjalankan tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya yang kebetulan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang sistem perpajakan. Definisi pajak menurut Dr. Profesor Dr. Rahmat Sumitro, SH, iuran rakyat kepada kas negara itu berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sistem perpajakan itu berkontribusi terhadap beberapa hal. Yang pertama, sistem perpajakan itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi, prestasi, iuran yang dibayarkan kepada penguasa atau negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Jadi yang berhak dan berwenang atas pajak itu adalah negara. Kita tidak bisa aku nggak bayar pajak gitu, nggak bisa. Kita warga negara Indonesia harus taat dan patuh membayar pajak. Berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Sistem perpajakan dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Fungsi pajak. Nah, di sini pajak itu juga terdapat beberapa fungsi gitu. Yang pertama adalah fungsi reguler. Istilahnya reguler itu mengatur pajaknya itu gimana, terus sistemnya gimana ya. Terus kemudian ada budgeter ya. Budgeter ini apa? Yaitu anggaran negara. Pajak, anggaran jalan ya, membangun jalan. Ini nanti anggarannya berapa? Terus membangun infrastruktur, ini anggarannya berapa? Nanti kita bisa pelajari di sistem perpajakan ini. Ya, di sini ada azas pajak. Azas pajak itu kayak akhlaknya pajak gitu lah. Ya, jadi akhlak pajak itu mempunyai akhlak, ya, mempunyai adab-adab dan atau mempunyai peraturan, mempunyai eksistensi kalau di situ namanya. Yang pertama adalah equity. Equity dalam perpajakan itu adalah adil. Jadi pajak itu harus adil, nggak boleh pilih-pilih gitu loh. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang wajib pajak juga harus bisa mengerti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah membayar pajak nih, misalkan, terus kita kok harus menuntut untuk mendapatkan sesuatu, tidak bisa gitu loh. Karena pajak itu yang mengurus ya negara. Jadi negara yang berhak untuk mengaktualisasikan pendanaan pajak tersebut gitu. Terus azas pajak yang kedua adalah economic, efisien. Jadi apa? Pajak itu efisien, merata gitu ya. Jadi berguna buat masyarakat gitu loh. Enggak hanya untuk kepentingan negara saja, tapi masyarakat luas ini yang harus yang wajib itu. Kemudian ada convenience, mudah. Jadi pajak itu harus dimudahkan, jangan direpot-repotkan gitu loh. Kita menyuruh warga masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak ya, tapi infrastruktur nggak jalan, BPJS nggak jalan dan lain sebagainya. Ya itu apa namanya ya? Itu namanya bukan adil itu ya. Ya ini namanya bukan adil, tapi pilih-pilih. Kemudian azas pajak yang keempat yaitu ada kepastian hukum. Lah di sini inilah pentingnya pajak itu, ada kepastian hukum biar tidak main-main. Ada hukumnya. Atau ada yang salah seperti ini, ada hukumnya. Nah ini equality tadi tentang azas pajak, equality itu pemungutan pajak yang bersifat adil itu yang sifat gimana sih? Yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksudkan adil di sini adalah bahwa setiap wajib pajak
menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah yang sebanding dengan kepentingannya dan bermanfaat yang diminta. Kemudian ada certainty ya di situ ya. Di sini penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Nggak bisa, hanya ditentukan satu orang itu nggak bisa pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayarannya. Itu. Kemudian azas pajak yang ketiga ada convenience bahasa Inggrisnya. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak? Sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh saja, pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan, sistem pemungutan ini disebut pay as you earn. Apa itu? Yaitu wajib pajak yang harus dibayar. Itu namanya convenience. Kemudian ada ekonomi. Secara ekonomi, azas pajak itu bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diterapkan seminimum mungkin. Demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Ya, kemudian ada di sini ada di sistem perpajakan ada juga sistem pemungutan pajak. Di dalam sistem pemungutan pajak ini ada yang dinamakan dengan Official Assessment System. Apa itu? Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Official Assessment System. Kemudian ada Self-Assessment System. Apa itu? Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Self-assessment system. Ada withholding tax. Apa itu? Sistem pemungutan pihak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, ini yang dinamakan dengan withholding tax. Hukum pajak. Nah, ini di situ ada hukumnya biar aman. Hukum pajak tetap ada. Yang pertama adalah hukum pajak material. Apa itu? Yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, termasuk perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenakan pajak, terus siapa yang dikenakan pajak, ya, berapa besar pajak yang dikenakan, terus segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Ada hukum pajak formal. Ini memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini memuat tentang tata cara penetapan utang pajak, hak-haknya pajak, kewajiban wajib pajak, dan sebagainya. Oke, di sini ada jenis-jenis pajak juga. Jenis-jenis pajak yang pertama adalah pemungut, yang kedua sifat, ketiga golongannya. Yang pemungut itu mengenai tentang pajak pusat dan pajak daerah. Yang sifat itu ada yang pajak subjektif, pajak objektif, dan golongannya adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Oke, demikian itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ucap ataupun perkataan yang kurang berkenan di kalian semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Miftahul Mubin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.